Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi, kelompok 6104, akan menjelaskan materi mengenai graf. Dengan kelompok 1, dengan saya sendiri, Hairunisa Nurrahma, dengan NIM A12 2023 kemudian teman saya, Saya Jelita Krisnawuli Manalu dengan NIM A12 2023 07086. Saya Windia Yonanda dengan NIM A12 2023 07088. Saya dengan Siti Nurjulaika dengan NIM A12 2023 07093. Saya Muhammad Zaidan Arazami dengan NIM A12 2023 07105. Saya Muhfirdan Mayur Rafif, NIM A12 2023 07115. pada bahasan materi kali ini, kami akan membahas yang pertama definisi, kemudian cara penyajian himpunan, terminologi, operasi terhadap himpunan, hukum-hukum himpunan, dan juga latihan. Pada pendahuluan kali ini, graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini adalah sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan jumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Pada sejarah graf, masalah jembatan Honisberg pada tahun 1736, pada graf ini mempresentasikan jembatan yang simpul atau vertex yang menjelaskan sebuah daratan, kemudian ada sisi atau edge yang menyatakan jembatan. Pada graf G, V, E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong atau dari simbol-simbol vertex. Kemudian E adalah himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simbol, yaitu E1, E2, sampai dengan E ke N. Graf G1 seperti di bawah, graf G2 seperti gambar di bawah, graf G3 seperti di bawah. Slide selanjutnya, pada G2, sisi E3 1,3 dan sisi E4 1,3 dinamakan sisi ganda atau multi-edge atau parallel edge. Karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simbol yang sama, yaitu simbol 1 dan simbol 3. Pada G3, sisi E8 sama dengan 3,3 dinamakan gelang atau kalang, loop, karena ia berawal dan berakhir pada simbol yang sama. Jenis-jenis graf, berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis, graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana, graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Graf G1 adalah contoh graf sederhana. Graf yang tak sederhana mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Graf 2 dan graf 3 adalah contoh graf yang tak sederhana, seperti contoh di atas. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Graf tak berarah sama graf berarah. Graf tak berarah sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 3 buah graf G1, G2, dan G3 adalah graf tak berarah. Graf berarah sisinya diberikan orientasi arah disebut dengan graf arah. 2 buah graf G4 dan G5 adalah graf berarah. Jenis-jenis graf. Graf sederhana, sisi tidak berarah, sisi ganda diperolehkan tidak, sisi gelang diperbolehkan tidak, dan seterusnya seperti gambar tersebut. Terminologi graf. 1. Ketetanggaan. 2 buah simbol dikatakan bertetanggaan bila keduanya terhubung langsung. Tinjau graf 1. Simbol 1 bertetanggaan dengan simbol 2 dan 3. Simbol 1 tidak bertetanggaan dengan simbol 4, seperti gambar di bawah. Kedua, persisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E, yaitu FJ, FK, dikatakan dengan E persisian dengan simbol FJ
atau E persisian dengan simpul FK. Hijau graf G1. Sisi 2, 3 persisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 24 persisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1 dan 2 tidak persisian dengan simpul 4. Bisa diperhatikan gambar di bawah. Selanjutnya yang ketiga simpul terpencil. Isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang persisian dengannya. Pinjau graf G3. Simpul 5 adalah simpul terpencil. Bisa diperhatikan gambar di bawah ini. Yang keempat, graf kosong, null graf atau empty graf. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong NN. Graf N5 seperti gambar yang di bawah ini. Selanjutnya yang kelima, derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang persisian dengan simpul tersebut. Notasinya DF. Pinjau graf 1, D1 sama dengan D4 sama dengan 2. 2 sama dengan D3 sama dengan 3. Seperti di gambar di bawah ini. Untuk pinjau graf G7, D5 sama dengan 0, yaitu simpul terpencil. D4 sama dengan 1, yaitu simpul anting-anting atau bendang vertex. Gambar bisa dilihat dari atas. Pinjau graf G6, D1 sama dengan 3, yaitu persisian dengan sisi ganda. G3 sama dengan 4, yaitu persisian dengan sisi gelang atau log. Derajat atau degree. Pada graf D in P sama dengan derajat masuk atau in degree, yaitu jumlah busur yang masuk ke simpul V. D out V sama dengan derajat keluar atau out degree, yaitu jumlah busur yang keluar dari simpul V. Rumusnya DF sama dengan D in F plus D out V. Hijau graf G4. D in 1 sama dengan 2. D out 1 sama dengan 1. D in 2 sama dengan 1. D out 2 sama dengan 2. D in 3 sama dengan 3. D out 3 sama dengan 1. D in 4 sama dengan 1. D out 4 sama dengan 2. Gambar bisa dilihat dari lemma jabet tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G, FE, maka EF, DF sama dengan 2E. Tinjau graf. Pada graf ke-1, D1 plus D2 plus D3 plus D4 sama dengan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10. 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5. Pada graf ke-6, D1 plus D2 plus D3. 3 plus 3 plus 4 sama dengan 10. 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5. Pada graf ke-7, D1 plus D2 plus D3 plus D4 plus D5 sama dengan 2 plus 2 plus 3 plus 1 plus 0 sama dengan 8. 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 4. Akibat dari lemma atau korolari. Teorema, untuk sembarang graf G, banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Contoh, diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah graf tersebut digambar jika derajat masing-masing simpul adalah A, 2, 3, 1, 1, 2. Penyelesaian, tidak dapat karena jumlah derajat semua simpulnya ganjil.
2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 9. 2,3,3,4,4. Penyelesaiannya dapat karena jumlah derajat semua simpulnya genap. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16. Lintasan yang panjangnya n dari simbol awal P0 ke simbol tujuan Pn di dalam graf Y ialah barisan berselang-seling simbol-simbol dan sisi-sisi yang berbentuk P0, E1, P1, E2, P2, dan seterusnya. Pn-1, En, Pn sedemikian sehingga E sama dengan P0, P1, E2 sama dengan P1, P2, En sama dengan Pn-1, Pn adalah sisi-sisi dari graf. Tinjau graf G1. Lintasan 1, 2, 3, 4 adalah lintasan dengan barisan sisi 1,2, 2,4, 4,3. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Siklus atau cycle atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simbol yang sama disebut sirkuit atau siklus. Tinjau graf G1 sama dengan 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada graf 1 memiliki panjang 3. Bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Selanjutnya, terminologi graf terhubung. Dua buah simbol V1 dan simbol V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. J disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simbol V1, VI, dan VJ dalam hubungan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka J tidak disebut graf tak terhubung. Contoh graf tak terhubung adalah di bawahnya. Graf berarah J dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Dua simpul U dan V pada graf berarah J disebut terhubung kuat jika terdapat lintasan berarah U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat, tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah. Graf berbobot atau weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Contohnya adalah di bawahnya. Matriks ketetanggaan. Matriks ketetanggaan adalah representasi graf yang paling umum. Menyatakan ketetanggaan simbol-simbol dalam graf. Matriks ini hanya berisi nilai 0 dan 1, sehingga disebut juga matriks 0, 1, atau 0, 1. A sama dengan A, IJ. Berikut adalah contoh matriks ketetanggaan. Matriks ketetanggaan. Derajat tiap simpul I dapat dihitung dari matriks ketetanggaan untuk graf tak berarah. Contohnya adalah di bawahnya. Dan untuk graf berarah terdapat dua contoh. Representasi graf. Pertama, matriks ketetanggaan, adsensi matriks, seperti gambar di bawah berikut. Tinjau G, derajat simpul 2 sama dengan 1 plus 0 plus 1 plus 1 sama dengan 3. Derajat simbol 4, 0 plus 1 plus 1 plus 0 sama dengan 2. Tinjau G7. Derajat simbol 1 sama dengan 0 plus 1 plus 1 plus 0 plus 0 sama dengan 2. Derajat simbol 3 sama dengan 1 plus 1 plus 0 plus 1 plus 0 sama dengan 3. Tinjau G4 sebagai berikut. Derajat masuk simpul 1 sama dengan 0 plus 1 plus 1 plus 0 sama dengan 2. Derajat keluar simpul 1 sama dengan 0 plus 0 plus 1 plus 0 sama dengan 1. Representasi graf.
Matriks ketetanggaan, adsensi matriks. Untuk graf berbobot, AIJ menyatakan bobot tiap sisi yang menghubungkan simbol I dengan simbol J. Bisa dilihat di bawah berikut. Selanjutnya, matriks persisian, insersi matriks. Matriks persisian menyatakan kepersisian simbol dengan sisi. A sama dengan dalam kurung AIJ. AIJ sama dengan I, jika simbol I persisian dengan sisi J, 0, jika simbol I tidak persisian dengan sisi J. Berikutnya matriks persisian insensi matriks. Matriks persisian dapat digunakan untuk mempresentasikan graf yang mengandung sisi ganda atau gelang, seperti di bawah berikut. Selanjutnya, senarai ketetanggaan atau adsensi list. Senarai ketetanggaan mengenumerasi simbol-simbol yang bertetanggaan dengan setiap simbol di dalam graf. Seperti gambar pada gambar pertama, simbol 1 sama dengan simbol tetangga 2,3. Simbol 2 sama dengan simbol tetangga 1,3,4. Dan seterusnya. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai materi graf dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.